adalah bagaimana kita melatih respon, melatihkan anak respon terhadap musik, terhadap bunyi ya, melatih respon. Artinya itu untuk aspek motorik anak. Jadi musik apapun, lalu bunyi apapun direspon dengan berbeda. Itu tujuannya. Nah, jadi tujuannya bukan mau nyuruh ibu joget, tapi bagaimana itu merespon musik, merespon musiknya. Oke, baik, ibu sekalian, tadi kita sudah melatihkan satu adegan, yaitu adegan puisi yang tadi, puisi itu, yang di depan, ya, lalu yang di atas, di samping. Sekarang kita coba lakukan lagi dengan posisi yang lebih coba dengan suasana hati yang lebih mantap ya, dan lebih dinamis. Yang di depan itu lebih ekspresinya lebih kelihatan, lebih keluar ekspresinya. Yang di atas juga sehingga muncul ekspresinya. Dan yang di atas pakai kacamatanya. Kalau yang bawa kacamata pakai kacamata. Yang ada kacamata. Lalu tadi ada yang terlalu banyak yang memborong ya. Nah, yang memborong setengahnya pinjam kain. Jadi kalau memborong bawa kain pakai, kalau yang tidak pinjam kepada yang bawa. Nanti memborong itu memainkan kain di pinggir sebelah sana sampai pinggir sebelah sini. Ya. Coba sebagian memborong. Ibu-ibu memborong, ibu-ibu memborong. Ya nanti dipinjemin. Jadi dipinjemin kain sama yang bawa. Ada ke sana, ibu-ibu ada ke sana. Di sini. Ya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu teknik bagaimana kita menata pengadegan dan tuntas. Jadi kalau mengambil tuntas, pengadegan dan penataan tuntas seperti ini salah satu contohnya. Ya, jadi kalau kita bikin sekolah seperti blocking, itu ada ini Pak. Nah, oke. Ya. Ketika ini berhenti, maka kain digubur-gubur. Nah, jadi atas sangat di atas. Nah, kalau itu enggak, nah di atas. Nah, di atas. Oke. Jadi ketika kain ini bergerak ya. Ketika yang belakang sudah keluar suara, ini berhenti, kain berhenti. Lalu yang samping, yang saya sama yang berperan, ketika bicara maju, ya, tapi jangan bergerak maju ketika bicara ya, terus mundur lagi. Oke, lalu maka kita coba ya, coba dulu. Coba. Ini agak oke. Coba ya. Ini ya. Tapi di depan tidak boleh berjalan. Saya hitung 1, 2, 3.
kalau ibu-ibu rapat tuh, ibu-ibu dari rapat. Jadi berekspresinya berapat semua, rapat. Bapak dan bapak rapat. Jadi berekspresi terbatas tapi rapat. Besar tapi sambil berapat. Oke. Itu tangan ini kayak di atas Pak, kayak di atas. Kayak di atas saya. Ya.
sama saya tadi, adik-adik kita yang 6 orang. Dan gerakan kedua dalam waktu beberapa jam barusan, saya buat ibu-ibu dan bapak seperti itu. Berbeda kan? Itu yang namanya kreativitas. Itu yang namanya kreativitas. Padahal orangnya sama. Saya sama, pikirannya sama, tapi hasilnya berbeda. Itu kreativitas. Dalam pendidikan, kreativitas itu sangat penting. Dalam proses belajar mengajar, kreativitas itu sangat penting. Jadi jangan monoton. Guru jangan begitu-begitu saja. Harus tumbuhkan kreativitas. Kalau perlu, tiap hari berbeda-beda cara kita menyapa. Artinya itu untuk membuat suasana lebih segar, untuk suasana lebih dinamis, gitu kan. Nah, jadi ibu sekalian bisa lihat nanti bagaimana saya mengarahkan ibu-ibu dan bapak-bapak. Nggak lupa ya, bapak-bapak. Tadi hasilnya itu bisa tanya kepada yang nonton hasil yang terakhir tadi. Itu saya melihat komposisi sudah mulai bagus. Bapak-bapak, ibu-ibu bagus. Yang di depan dia kan jelek mukanya, gitu. Jelek. Itu bagus. Gitu. Artinya targetnya yang di depan itu harus jelek, gitu kan? Itu bagus. Lalu yang di belakang kompak, gitu kan? Lalu yang di depan yang kain itu meskipun kain aja yang kelihatan, mukanya nggak kelihatan, tapi konsisten kain di atas kan? Bagus. Itu benar tuh. Nah, harusnya pinggir kiri kanan. Jadi bapak ibu sekalian sudah sesuai dengan arahan, sudah bisa mengimplementasikan target, lalu juga apa yang diarahkan. Itu berarti interaksi pembelajaran kita berhasil. Itu berarti berhasil pembelajaran kita. Tidak ada miskomunikasi, tidak ada mispersepsi. Saya mengarahkan Pak Ina, ayo, jujur. Ibu yang sebelah sini sampai wah, berarti ini sudah sesuai, gitu kan? Nah, jadi saya terima kasih bahwa proses belajar kita ini workshop belajar bersama. Silakan Bapak Ibu semua mengambil pelajaran dari sini. Itu proses, saya tidak terlalu banyak teori. Boleh Bu baca aja ininya lah nanti kalau ada yang ini Bapak Ibu sekalian bisa komunikasi dengan saya. Tapi bagaimana proses tadi kita kerjakan bersama-sama dan hasilnya terlihat. Nanti bisa dilihat dari video Kang Iqbal. Ya, nanti saya akan coba lihat dan itu kita coba masukkan ke YouTube, upload di YouTube. Jadi ini kita lihat ya. Ya. Judulnya nanti ini workshop teater. Ini sampai coba teater ya. Nanti di SMS nanti. Workshop teater anak. Workshop teater anak. Ya, kita. Jadi artinya apa? Jadi kita ingin mencoba workshop ini kita kerjakan bersama, interaksi bersama, lalu kita kembangkan bersama. Saya pun terus terang, saya mendapatkan ide juga ketika berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian. Itulah yang harus didukung dalam proses pembelajaran, dalam proses berkesenian. Selalu muncul ide baru, selalu muncul solusi inovasi, dan kalau itu terjadi berarti akan muncul kualitas. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya silakan. Mainan. Maksudnya yang apa ya? Saumamina di relasi-nya kan saya overture-nya maksudnya dengan lebih jelas disini nanti dengan mengenai dialog terus bisa memberi ayat tarian pertanyaan ini jawabannya adalah saya bersyukur berarti sudah bisa menangkap apa yang saya ajarkan. Silakan. Karena itu silakan Anda kembangkan. Silakan. Jadi jangan hanya mengikuti apa yang saya sampaikan. Itu sudah tercapai pembelajaran. Bagus. Silakan nanti saya ingin tahu ada kabar. Pak, saya sudah bikin komposisi ini saya buat seperti ini pakai aransemen gending, bagus. Pakai aransemennya musik klasik, bisa. Pakai aransemen India, bisa. Pakai aransemen dangdut, paling jadi lucu. Oplosan gero.
baik. Saya ngambil temanya dari lagu, sebuah lagu, kemudian Bisa itu, bisa. Makanya tadi saya sampaikan dalam caption itu teater tanpa batas, tidak ada batas. Oke, coba jalan. Itu Pak yang tadi bagaimana kalau ada dinamika dan sinyalnya untuk menghasilkan kualitas orang. Oke, sebenarnya begini, kami menawarkan kepada para peserta itu bahwa kita suatu waktu akan buat sebuah produksi kolosal, penggelaran kolosal, dan itu kita tawarkan pemainnya adalah bapak ibu yang sudah pernah mengikuti pelatihan. Ya. Nah kalau itu masih siap, kita undang nanti, kita ada penggelaran kolosal, dan nanti kenapa? Ya saya harus koordinasi dengan PGRI, dengan Salma, nanti dengan KIC, apa itu? Karena harus event tertentu. Saya pernah membuat pegelaran dengan main 100 orang. 100 orang ya, dengan pemusik 50 orang. 150 orang. Kita 3 bis ke Jakarta, mentas, dan alhamdulillah juara 1 nasional. Gitu. Ya, jadi itu kalau Bapak Ibu sekalian berminat untuk mengikuti program kelanjutannya, kita juga ada program kelanjutan. Silakan, nanti kan ada alamatnya, kita kasih tahu dan kabari lagi, termasuk program untuk bikin pentas kolosal. Nanti mungkin di hari Minggu kita bikin pentas kolosal. Kalau perlu 1000 orang, kenapa tidak? Insya Allah saya sanggup dari 1000 orang, gitu ya. Gitu. Jadi, kenapa? Oh iya, bisa. Jadi nanti kita coba. Kita ini, jadi agenda berikutnya kita komunikasikan kepada pihak terkait. Baik, masih ada yang mau menyampaikan sesuatu? Buat muri kan? Gimana? Muri kan? Oh, muri bisa, muri ya. Silakan Bu belakang. Pak, saya tanya, Ya. kalau misalnya untuk sosiodrama ini, khususnya untuk PKI ya, kita selalu cerita bagaimana untuk dialognya yang bisa dimasukkan ke anak PKI. Ya. Jadi selama ini kita selalu mengundang dari sosiodrama ini karena untuk memperkenalkan agak sulit Ya. bagaimana supaya Ya. Baik. Baik. Inilah kita butuh juga kreativitas. Ya. Kreativitasnya begini. Bisa kalau kita mau mempertahankan dialog-dialog panjang, maka buatlah playback. Jadi ada ini apa itu? Dubbing ya, dubbing. Bisa itu. Jadi yang bicara anak dan yang udah dewasa bicara, nanti dia tinggal latih apa kabar cukup, tapi dengan ekspresi itu bisa ya. Jadi itu bisa dengan kreativitas. Oke, masih ada? Ya, sudah.